Putra kedua ulama asal Jawa Timur, Buya Arazi Hashim, meninggal dunia di rumah kakek neneknya di Kabupaten Tuban. Bocah berusia 3 tahun itu tak sengaja terkena letupan senjata api polisi yang mengawal kegiatan sang ayah. Isak tangis mewarnai pelepasan Husyam Syahwali Arazi, putra ulama asal Jawa Timur Buya Arazi Hashim, di kampung kakeknya di Desa Palang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Putra kedua Buya Arazi itu meninggal dunia akibat tertembak senjata api di rumah kakek neneknya di Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Balita berumur 3 tahun itu tanpa sengaja terkena letusan senjata api milik seorang anggota kepolisian yang mengawal rangkaian kegiatan Buya Arazi di Tuban. Belum diketahui penyebab senjata api itu meletus saat ditinggal pemiliknya salat zuhur di masjid depan rumah kakek nenek korban. Polisi pemilik senjata api tersebut kini dalam pemeriksaan Mapolres Tuban. Saudara M sedang sholat, kemudian dia menaruh senjatanya tempat yang aman, ya, namun namanya musibah, ya dimanapun pasti bisa terjadi. Jenazah Husaim dimakamkan di lokasi pemakaman umum Desa Palang berjarak sekira 1 km dari rumah keluarga mertua Buya Arazi. Sapari Ranulbijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga pihak berwajib bisa menyelidiki kasus penembakan terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan dan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Ustadz, ini koreksi bila saya salah, ada 2 kewaspadaan atau mawas diri dalam Islam. Pertama, waspada dalam bentuk maksiat. Kedua, waspada terhadap musuh, baik yang nyata maupun tidak. Boleh jelaskan lebih dalam makna pernyataan tersebut, Ustadz? Sadaqah Rasulullah, benar kata Nabi SAW. Kita dituntun oleh baginda, dibimbing agar selalu waspada. Waspada agar kita terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari dosa. Yang kedua, waspada agar kita tidak dibelit oleh musuh, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Makna dari sabda Nabi SAW tadi adalah mengingatkan kita bahwa kita dimanapun, kapanpun kita layak dan wajib bergantung kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Bahkan untuk melakukan kemaksiatan, biasanya orang tadinya nggak mau, tadinya berusaha untuk menjaga. Tapi kita tidak tahu bahwa godaan syaitan itu lebih besar, godaan iblis itu amat sangat besar. Maka kalau kita tidak bergantung kepada Allah, mungkin kita akan terbawa kepada dosa dan maksiat. Ini awalnya kan mungkin hanya sekedar untuk dalam tanda kutip ya menjaga-jaga. Namun bisa jadi untuk itu dulu orang tua selalu mengingatkan, kalau membawa pisau hati-hati nak. Karena dalam pisau itu sebetulnya ada godaan syaitan. Kalau dia tidak tahan, pisau itu digunakan untuk kemaksiatan atau untuk dosa, menyakiti orang lain. Disitulah kewaspadaan itu sangat tinggi. Kewaspadaan terhadap musuh, tentu musuh yang tidak nyata itu yang lebih berat. Inna syaitana aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang sangat nyata, padahal tidak nyata. Sehingga kata para ulama, ayat ini mengisyaratkan meskipun tidak nyata, yang dimana kita tidak dapat melihatnya, tapi itu musuh yang sangat berat. Karena ia masuk dalam peredaran darah manusia. Ia selalu bersama manusia, dimanapun dan kapanpun dan sedang apapun. Untuk itu kita dituntun agar berlindung dari musuh yang tidak nyata yang bernama syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita selalu berlindung, dimanapun kapanpun dan sedang apapun. Karena bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Disitulah kewaspadaan kita agar kita terhindar dari musibah, terhindar dari dosa, juga agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Kalau orang dijauhkan dari godaan syaitan, maka ia berarti dalam pertolongan Allah. Kalau dalam pertolongan Allah, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini, insya Allah. Insya Allah, dan kedepannya mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi aparat kepolisian untuk lebih aman menempatkan senjata, apalagi di muka umum dan terdapat anak-anak begitu.